Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Asari dengan NIM 2021 1221 047 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Surabaya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS teori pengambilan keputusan. Untuk soal yang pertama, yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen keuangan. Tadi kan di soal dibahas tentang akurasi dan juga kecepatan. Nah, akurasi data ini merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Data yang akurat memungkinkan pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang baik dan juga tepat. Dalam proses manajemen keuangan sendiri, data yang akurat itu sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan aset keuangan seperti investasi, hutang, pendapatan, ataupun yang lain sebagainya. Contohnya, misal sebuah perusahaan ini ingin mengevaluasi sebuah investasi proyek baru. Nah, data yang akurat tentang biaya proyek, tentang potensi laba, ataupun tentang resiko dari proyek tersebut itu membantu manajerial untuk mengambil keputusan yang baik dan juga tepat. Jika data yang digunakan ini tidak akurat, maka bisa jadi memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang dibuat ini merupakan keputusan yang tidak efektif atau bahkan mungkin menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Kecepatan dalam pengambilan keputusan juga sangat penting. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, keputusan harus diambil dengan cepat untuk memanfaatkan peluang atau untuk menghindari resiko. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengelola risiko kredit, maka ia harus membuat keputusan dengan cepat berdasarkan data yang ada. Nah, teknologi seperti sistem manajemen risiko dapat membantu dalam pengumpulan data dan juga analisis dengan cepat, sehingga memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam mengelola risiko. Kemudian untuk jawaban dari soal nomor 2, yaitu analisis decision matrix terkait keputusan untuk memilih investor bisnis. Nah, kita ambil di samping ini ada 4 alternatif, yaitu yang pertama BRI Venture, yang kedua East Venture, yang ketiga Global Founder Capital, dan yang keempat yaitu Tribune Capital. Nah, di sini ada 5 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu portofolionya baik, yang kedua yaitu besar pendanaan yang diberikan oleh alternatif, yang ketiga yaitu menerima startup, maksudnya yaitu alternatif itu apakah menerima startup untuk mereka berinvestasi. Kemudian yang keempat yaitu toleransi resiko, dan yang kelima yaitu pengetahuan investasi si alternatif. Nah, jika dilihat di sini dari ketiga kriteria yaitu portofolio yang baik, besar pendanaan, dan juga pengetahuan investasi, dari ketiga kriteria ini BRI Venture itu memiliki bobot yang paling berat, dan juga sebaliknya Tribune Capital memiliki bobot yang paling ringan. Kemudian untuk kriteria menerima startup, BRI Venture ini memiliki bobot yang paling rendah dan Tribune Capital memiliki bobot yang paling tinggi. Yang maksudnya BRI Venture ini memiliki sedikit kemungkinan untuk menerima startup untuk dia berinvestasi, dan sebaliknya si Tribune Capital ini memiliki peluang besar untuk dia berinvestasi pada perusahaan startup. Nah, jika di total dari kesemuanya itu bisa dilihat bahwa BRI Venture memiliki bobot yang paling besar daripada yang lain, dan juga yang paling rendah bobotnya yaitu adalah Tribune Capital. Maka dengan kata lain, BRI Venture merupakan kemungkinan paling baik untuk kita mencari investor atau untuk kita jadikan investor pada perusahaan kita. Sedangkan sebaliknya, Tribune Capital merupakan kemungkinan yang paling rendah atau kemungkinan yang paling buruk untuk kita jadikan investor. Kemudian untuk jawaban dari nomor 3, yaitu penggunaan teknologi dalam bidang manajemen keuangan dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan melalui beberapa cara. Di antaranya penggunaan AI dan ML, teknologi kecerdasan buatan atau AI,
dan juga pembelajaran mesin atau ML atau machine learning dapat membantu dalam mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis sejumlah besar data keuangan secara cepat dan akurat. Kemudian yang kedua yaitu sistem manajemen keuangan terintegrasi. Sistem manajemen keuangan terintegrasi membantu dalam mengurangi bias dengan memastikan data keuangan diinput secara konsisten dan laporan keuangan disusun dengan akurat. Yang ketiga yaitu pembayaran digital dan e-money. Penggunaan pembayaran digital dan elektronik money dapat mengurangi bias dalam mengambil keputusan dengan memastikan data transaksi yang akurat. Yang keempat ada blockchain dan cryptocurrency. Blockchain dan cryptocurrency memungkinkan transaksi yang tepat dan aman secara global tanpa keterlibatan dari pihak ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu komputasi kuantum. Komputasi kuantum yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan kompleks dengan kecepatan yang luar biasa tinggi dapat membantu dalam mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada soal memilih, yaitu apa saja dasar-dasar yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan investasi dalam perusahaan. Jawabannya yaitu sebelum mengambil keputusan investasi dalam perusahaan ada beberapa dasar yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yaitu return laba atau laba. Return atau tingkat perolehan laba adalah alasan utama di balik penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Mereka mengharap dana yang dialokasikan dapat memberikan laba dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu resiko. Resiko adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Tingkat resiko yang dihadapi oleh investasi akan berbanding lurus dengan tingkat return yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan return dan resiko. Hubungan antara return dan resiko adalah linear atau searah. Artinya semakin besar tingkat return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat resiko yang harus dihadapi. Yang keempat yaitu tingkat toleransi resiko. Investor harus mengetahui tingkat toleransi resiko mereka sebelum mengambil keputusan investasi. Tingkat toleransi resiko ini akan mempengaruhi jenis investasi yang dipilih dan strategi portofolio yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu tujuan investasi. Sebelum mengambil keputusan investasi, investor harus menetapkan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa persiapan masa depan, pengelolaan aset, atau memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian yang selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu diversifikasi portofolio. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya jelaskan untuk soal dari UAS teori pengambilan keputusan. Saya Lutfi Asari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.